Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novianti dengan NIM 20121059. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menentukan nilai K dari data mahasiswa. Di sini sudah terlihat nama mahasiswa dan data nilai UTS, tugas, dan UAS-nya. Baik. Selanjutnya, terlebih dahulu kita akan menentukan nilai K, di mana nilai K1 itu dikategorikan pintar, dan untuk K2-nya dikategorikan sedang, dan untuk K3-nya dikategorikan kurang. Di sini saya sudah menentukan nilai dari mahasiswa dari kategori sebelumnya. Dan untuk nilai K1-nya di sini saya mengambil nilai mahasiswa yang bernama GD dengan nilai UTS-nya 96, tugasnya 93, dan UAS-nya 85. Dan untuk K2-nya saya mengambil nilai dari mahasiswa yang bernama Iqbal dengan nilai UTS-nya 70, untuk tugasnya 75, dan untuk UAS-nya 80. Dan untuk nilai K3-nya atau kategori kurang, di sini saya mengambil nilai mahasiswa yang bernama Christian dengan nilai UTS-nya 60, tugasnya 55, dan untuk UAS-nya 48. Setelah kita menentukan dataset, maka kita perlu menentukan jumlah klaster yang akan dibentuk. Contohnya seperti ini. Hasil jarak ke klaster itu menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah kita menggunakan rumus, kita menentukan nilai D11. D11 sama dengan 89 dikurangi 96 pangkat 2 ditambah 90 dikurang 93 pangkat 2 ditambah 75 dikurang 85 pangkat 2 menghasilkan 12,56981. Dari mana nilai dari 89, 90, dan 75? Hasil dari nilai tersebut dari nilai mahasiswa yang bernama Roy. Dan untuk nilai 96, 93, dan 85 itu untuk nilai K. Untuk nilai K1-nya dijumlahkan menghasilkan 12,56981. Selanjutnya D12. Untuk nilai mahasiswanya sama dengan nilai D11, dan untuk nilai perbedaannya di sini yaitu nilai dari klasternya. Karena di sini tertulis D12, makanya di sini kita masukkan nilai dari klaster 2. Di mana klaster 2-nya itu 70, 75, 80. Maka ditulis di sini 70, 75, dan 80. Dan untuk nilai 1/3-nya yaitu untuk nilai mahasiswanya masih sama dengan 1 dan 2-nya. Dan untuk nilai klasternya diambil dari klaster 3, kategori kurang. Selanjutnya kita menentukan D21, di mana D21 ini kita beranjak dari mahasiswa yang kedua yaitu yang bernama Cynthia dengan nilai UTS-nya 90, tugasnya 71, dan UAS-nya 95. Makanya di sini ditulis untuk D21-nya 90 dikurang 96 pangkat 2 ditambah 71 kurang 93 pangkat 2 ditambah 95 kurang 85 pangkat 2
menghasilkan 24,8998. Di mana dan untuk nilai klasternya ini tetap sama, kita menggunakan klaster 1, klaster 2 dan klaster 3. Tapi untuk nilai awalnya yaitu dengan menggunakan nilai dari mahasiswa yang bernama Cynthia tadi. Begitupun dengan pengerjaan D31, D41 dan D51. Selanjutnya kita menuju melakukan perhitungan sampai data ke-15. Setelah melakukan perhitungan maka didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk yang pertama itu nama mahasiswa Roy dengan jarak K1-nya yaitu 12,5698,059 dan untuk K2-nya itu 24,71841419 dan untuk K3-nya 52,86,77,59,55. Nilai dari jarak K1, K2, K3 itu berasal dari hasil pembahasan di sini. Dan untuk nilai K1-nya itu 12, dan untuk nilai K2-nya 24, dan untuk nilai K3-nya 52, Begitupun seterusnya dengan mahasiswa Cynthia, Iqbal, Dilan, Ratna, Mary, dan lain-lainnya. Setelah kita melakukan perhitungan, kita masuk pada menentukan kembali pusat klasternya yang baru berdasarkan rata-rata. Klaster baru tersebut didapat dari rumus nilai hasil atau banyak hasilnya. Klaster 1 UTS-nya yaitu 89, 90 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 85 per 5 sama dengan 90. Dan untuk klaster tugasnya 90 ditambah 71 ditambah 85 ditambah 93 93 ditambah 90 per 5 sama dengan 85,8. Dan untuk klaster UAS-nya sama dengan 75 ditambah 95 ditambah 81 ditambah 85 ditambah 88 per 5 sama dengan 84,8. Setelah kita melakukan perhitungan terbentuknya klaster 1 dan 2 sehingga dapatkan nilai klaster sebagai seperti pada tabel ini. Setelah itu kita melakukan kembali langkah 4 hingga titik pusat dari setiap klaster tidak berubah. Berikut hasil yang didapat sesuai dengan langkah keempat. Di mana untuk hasil dari mahasiswa Roy itu 1, Cynthia 1, Iqbal 2, Dilan 3, Ratna 3, Mary 2, Rudi 1 dan Hafiz 2. Dan lainnya. Setelah kita menentukan hasil
klaster yang tidak berubah, kita masuk pada tahap akhirnya, yaitu menentukan hasil dari tahapan yang pertama dan kedua tidak berubah, maka hasil sudah sesuai dengan pengelompokan klaster. Berikut ini merupakan hasil dari pengelompokan tersebut, di mana mahasiswa-mahasiswa yang termasuk kategori pintar, sedang, dan kurang, yaitu untuk kategori pintar dari tabel di sini mahasiswa Roy, Cynthia, Rudy, dan Ayu untuk kategori klaster 1. Dan untuk kategori